pergeseran anggaran itu dari mobil dinas, saya coret, ya, karena ada laporan dari masyarakat jembatan di sana ada yang sudah roboh. Jembatan di Desa Alu Imirah, Kecamatan Pantai Bidari. Nah, kami menyerahkan 796 data sumur yang ada di Aceh Timur itu kepada Kementerian SDM. 796. Itu dikelola rakyat sekarang gitu. Ada yang dikelola rakyat, ada yang tidak dikelola. Kita juga akan mengundang investor untuk proses pengalengan ikan. Jadi ikan-ikan segar, ikan-ikan yang kualitas bagus, proses pengalengannya bisa kita bawa ke Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaralun, saat ini kami berada di Pendopo Bupati Aceh Timur bersama Bapak Bupati, Bapak Iskandar Usman Al-Farlaki. Kita akan berbincang-bincang sejenak terkait potensi-potensi Aceh Timur, terutama tentang pengelolaan sumur rakyat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, kabar baik Walid, terima kasih sudah berkunjung ke Aceh Timur. Terima kasih banyak telah menerima kami Pak Bupati ini di tempat yang sangat istimewa ini tentunya. Pak Bupati mungkin agak meringkas waktu, jangan sampai mengganggu Pak Bupati juga, ini terlalu banyak menyita waktu. Kita bicara tentang ada kabar kami dengar itu sumur-sumur rakyat itu akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur atau bagaimana Pak? Ya, pertama hari ini Walid memang saya siapkan waktu untuk Walid dan teman-teman Serambi. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kedua, soal potensi pengelolaan sumur rakyat, kemudian sumur tua. Di Aceh Timur saat ini kita sedang mempersiapkan berbagai persiapan secara administrasi dan regulasi, yang tentunya regulasi itu diteruskan dari Kementerian SDM. Kemarin kita dipanggil ke kementerian untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Menteri Bahlil mengenai dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, kami menyerahkan 796 data sumur yang ada di Aceh Timur itu kepada Kementerian SDM. 796. Itu dikelola rakyat sekarang gitu. Ada yang dikelola rakyat, ada yang tidak dikelola. Jadi sumur itu berbagai kategori. Dia ada yang memang sumur tua, ada yang memang sumur yang ditambang rakyat. Sumur tua itu ada juga yang sumur idle. Sumur idle yang sumur tua tidak difungsikan. Saat perusahaan K3S sebelumnya keluar, itu tidak difungsikan. Nah, data-data ini semua yang kita serahkan, nanti ada tim terpadu yang dibentuk Kementerian SDM, terdiri dari berbagai lintas stakeholder, akan turun melakukan proses verifikasi. Sumur-sumur mana yang nantinya ini bisa dilakukan proses eksploitasi. Ada juga yang kategori sumurnya nanti yang tidak dibenarkan untuk proses eksploitasi. Misalnya, ketika tim turun itu ada lingkungan hidup, kemudian ada Kementerian Kehutanan. Mereka kalau menyatakan misalnya sumur ini berada di bawah hutan lindung, dalam status hutan lindung atau hutan yang berstatus merah, itu kita tidak bisa ambil. Nah, begitu juga dengan halnya sumur-sumur yang datanya diserahkan pemerintah, kemudian ada masyarakat yang melakukan pengelolaan sumur yang datanya tidak diserahkan pemerintah, itu berkategori ilegal. Nah, kemudian proses penjualannya juga harus dijual itu kepada penampung yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Aceh Timur kita mengaktifkan BUMD PT ATEM, Aceh Timur Energi Mineral. Jadi ATEM ini akan kita dorong ke depan, termasuk untuk melakukan kerjasama KSU nantinya dengan koperasi atau badan usaha UKM. Koperasi ini yang juga punya spesifikasi soal sumur minyak, soal minyak. Kemudian UKM juga demikian. Ini dalam rangka untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, kemudian meningkatkan lifting minyak nasional. Tentu Aceh Timur akan berpotensi menyuplai lifting minyak nasional karena jumlah sumur di Aceh itu yang paling banyak di Aceh Timur. Kalau total untuk Provinsi Aceh kita ada sekitar 1.700. Yang paling terbesar ini adalah Aceh Timur, kemudian ada Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Karena ini bicara minyak bukan gas. Iya. Jadi nanti dikelola oleh PT PT ATEM ini. Kalau rakyat yang punya ini tempat sumur minyak itu bagaimana mereka bekerja atau gimana? Mereka bisa melakukan
bekerja, mengambil minyaknya, kemudian mereka jual. Ya, jual tidak boleh selain kepada pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Nanti akan ada tempat penampungan, kemudian pemerintah ini akan menjual kepada Pertamina. Nah, dari mana keuntungan pemerintah pusat misalnya dari Pertamina ini? Akan ada persentase nanti proses penjualan, ya, 70% dan 30%. Tapi nanti ini akan diatur dengan petunjuk teknis di dalam rapat lanjutan dengan Kementerian SDM di Jakarta. Jadi kami akan dipanggil lagi oleh Menteri, kita akan bicarakan teknisnya. Itu seluruh Indonesia atau cuma untuk Aceh Timur? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu menjadi kebijakan nasional. Kebijakan ya? nasional. Kalau Jadi, di sini dibikin kanun lain soal ini? Ya, kita punya kanun sendiri. Kanun sendiri termasuk soal badan usaha milik daerah. Tapi secara nasional, ya, sumur itu yang paling banyak di Blora, kemudian di Jambi, dan di Aceh. Ya, oke, Pak Is, mungkin nanti itu kita akan juga memantau, mudah-mudahan bisa cepat berjalan ya. Itu kira-kira di bulan ini mungkin Agustus ya. Pemerintah merencanakan Agustus sudah ada proses penjualan sebenarnya. Ya. Oke, kita lihat beralih ke potensi yang lain. Nah, kayak di Aceh Timur juga baru-baru ini atau udah lama soal ada nilam ya, kami dengar juga ya. Tentang nilam itu gimana? Kalau nilam baru-baru ini. Jadi ada beberapa kecamatan yang masyarakat sekarang sedang bercocok tanam nilam. Di Kecamatan Simpang Jernih, di Kecamatan Lokop, ya, sama di Kecamatan Penarun. Itu perbatasan dengan Gaya Luwus ya? Perbatasan. Jadi kawasan-kawasan yang ngarahnya di ketinggian lah, yang punya potensi nilam. Nah, sekarang masyarakat itu sedang ramai-ramai menanam nilam. Nah, saya kemarin waktu ke Simpang Jernih mengundang teman-teman investor untuk masuk. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap para petani. Yang kedua, membeli. Nah, karena hasil saat ini, ya, nilam kita bagus, tapi harga beli itu yang diambil dari masyarakat itu murah. Jadi 700, ya, 800 per kilo. Itu setelah disuling. Jadi masyarakat menyuling sendiri hasil sulingan itu, kemudian diambil oleh para agen. Nah, kalau ada pembinaan seperti ayah angkat misalnya, petani ini saya pastikan semua akan bercocok tanam nilam dan akan menjadi potensi ekspor. Nah, kalau misalnya perikanan, potensi untuk perikanan di Aceh Timur, ya, itu bagaimana programnya Pak Bupati ke depan? Kalau perikanan, potensi Aceh Timur itu nomor 2 di Aceh setelah Lampulo. Maka kita di ID ini ditetapkan sebagai kota metropolitan. Nah, saya sedang menggait teman-teman investor untuk membangun Cold-Strait di Aceh Timur. Cold-Strait itu kenapa penting? Yang pertama, untuk ikan-ikan hasil tangkapan yang melimpah ruah ini bisa ditampung di Cold-Strait. Kemudian kita juga akan mengundang investor untuk proses pengalengan ikan. Jadi ikan-ikan segar, ikan-ikan yang kualitas bagus, proses pengalengannya bisa kita bawa ke Arab, termasuk ke Arab Saudi. Jadi kemarin saya sudah bicara sama Mualim, ya, Mualim menyarankan siapa yang bisa buat proses pengalengan ikan, ya, Arab sudah bisa menampung. Jadi kita bisa bawa ke Arab Saudi. Ya. Terakhir Pak Bupati, tentang kemarin kami viral ya di media sosial Pak Bupati juga sampai nggak jadi beli mobil dinas untuk bangun jembatan, itu gimana ceritanya? Apa benar atau cuma di sana di media sosial saja? Ya, benar. Jadi anggaran untuk beli mobil dinas itu dilakukan pada saat terakhir masa PJ, PJ Pak Amrullah. Nah, ketika saya masuk, ya, kan banyak laporan-laporan yang masuk dari masyarakat. Jadi proses pergeseran anggaran itu dari mobil dinas saya coret, ya, karena ada laporan dari masyarakat jembatan di sana ada yang sudah roboh. Jembatan di Desa Alu Imirah, Kecamatan Pantai Bidari. Jadi dia bisa menghubungkan Kecamatan Indramakmu dengan Kecamatan Pantai Bidari. Itu termasuk kawasan pedalaman. Lokasi jembatan itu 11 km dari pusat kota Lok Nibung. Ya. Berapa anggarannya untuk mobil itu berapa? Sebenarnya untuk jembatannya berapa? Ya, cukup. Anggaran mobil itu 850. Ya, untuk bangun jembatan memang tidak cukup. Kita perlu penambahan sekitar 250 lagi. Tetapi kita harus mulai. Harus mulai tahun ini. Nanti 2026 kita akan lanjutkan. Ya, semoga bermanfaat bagi masyarakat di sana. Untuk sementara mobil saya naiki Camry 2013. Ya.
Kemudian satu lagi ini tentang event ya. Aceh Ya. Timur ini kayaknya ini di bawah Pak Iskandar Usman Al-Farlaki dan wakilnya di bawah Pak Jenal, sama ya namanya. Ya. Itu banyak melaksanakan event itu mungkin dalam rangka membangkitkan ekonomi atau gimana, Pak? Pertama, event itu penting untuk membangkitkan ekonomi, UMKM. Kemudian mempromosikan daerah. Ya, ini salah satu juga yang bisa mengundang minat orang-orang di luar Aceh Timur yang masuk ke Aceh Timur, termasuk melakukan kunjungan wisata religi. Ya, ada pusat-pusat peradaban Islam, ya, baik di Perla, misalnya di makam-makam para raja, makam-makam para sultan. Ini kita akan lakukan proses pemugaran. Ya, termasuk kita akan menggait para influencer, ya, yang bermain di media sosial, baik di TikTok, Instagram, untuk melakukan promosi terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh Aceh Timur. Berarti saya diajak juga nanti, Pak. Pasti, Ya. pasti. Walid kan selain pimpinan media, TikToker juga. Ya, mudah-mudahan mungkin Pak Bupati bisa disampaikan ini imbauan kepada masyarakat Aceh Timur, terutama terkait dengan event atau yang lain. Ya, kepada seluruh masyarakat Aceh Timur, kami mohon doa dan dukungannya setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk selalu ikut serta mendukung agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ya, Aceh Timur bisa lebih berkembang, Aceh Timur bisa lebih maju di berbagai sektor. Ya, tentu pemerintah melakukan terobosan ini demi kebaikan kita bersama, dan kami juga membuka saran dan pendapat dari seluruh masyarakat agar kami bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat di masa yang akan datang. Demikian, Walid. Ya, terima kasih banyak Pak Iskandar Usman Al-Farlaki. Terima kasih atas waktunya. Jadalun, kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.